Halo semuanya, kami dari kelompok Kika, kelas 10-4 akan menjelaskan pelajaran ekonomi tentang pasar modal. Kalian pasti udah sering dengar kan apa itu pasar modal, atau mungkin sering dengar kata saham, obligasi, atau reksadana. Tapi sebenarnya itu semua apa sih? Gimana cara kerjanya? Dan kenapa banyak orang tertarik investasi di situ? Di sini kita bakal bahas bareng-bareng tentang pasar modal dengan cara yang ringan dan gampang dipahami. Jadi, pasar modal itu tempat buat jual beli surat berharga kayak saham dan obligasi. Biasanya, dana yang dikumpulin dari pasar modal dipakai buat hal-hal yang butuh waktu lama. Misalnya buat bangunan pabrik, jalan tol, atau pembangunan produk. Pasar modal punya peran penting banget loh. Nih, aku rangkum menjadi 6 poin. Yang pertama, nambah modal perusahaan bisa dapat dana dari publik dengan jual saham atau obligasi. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Orang yang punya saham bisa dapat dividen jadi bisa nambah penghasilan. Yang ketiga, meningkatkan produksi. Modal baru bikin perusahaan dan produksi lebih banyak dan efisien. 4. Buka lapangan kerja. Kalau perusahaan berkembang, otomatis butuh lebih banyak karyawan. 5. Tambah pendapatan negara. Soalnya transaksi di pasar modal dan dividen itu kena pajak. 6. Jadi indikator ekonomi. Aktivitas pasar modal bisa nunjukin kondisi ekonomi negara sehat atau enggak. Saham itu apa sih? Saham itu bukti kalau kita punya sebagian kecil dari suatu perusahaan. Kalau punya saham, artinya kita ikut jadi pemilik perusahaan itu, meskipun cuma sedikit. Jenis-jenis saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa bisa ikut voting di rapat pemegang saham dan punya potensi untung gede atau capital gain. Saham preferen nggak bisa voting, tapi punya hak lebih dulu dapat dividen dan aset kalau perusahaan bangkrut. Resiko saham. Yang pertama, ada harga saham bisa naik turun cepat alias volatil. Yang kedua, kalau perusahaan rugi atau bangkrut, harga saham bisa ikut anjlok. Nah, kalau obligasi, obligasi itu surat utang. Jadi, kita minjemin uang ke perusahaan atau pemerintah. Dan mereka janji bakal balikin plus kasih bunga. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan buat biaya operasional atau proyek. Yang kedua, obligasi pemerintahan, diterbitkan negara buat bangun jalan, jembatan, dan lainnya. Risiko obligasi. Yang pertama, risiko kredit, yaitu penerbitnya bisa aja nggak mampu bayar utangnya. Yang kedua, risiko inflasi, yaitu uang yang kita terima nanti bisa jadi nilainya lebih kecil karena inflasi. Right issue adalah penawaran saham baru dari perusahaan untuk pemegang saham lama. Biasanya harga lebih murah dari harga pasar, jadi kayak promo spesial gitu. Tujuannya, buat nambah modal perusahaan. Pemegang saham lama dapat hak untuk beli saham baru sesuai jumlah saham yang udah mereka punya sebelumnya. Waran itu seperti kupon khususnya yang ngasih kita hak untuk beli saham perusahaan di harga tertentu dalam waktu tertentu juga. Ciri-ciri waran. Boleh dipakai, boleh juga enggak, atau enggak wajib. Bisa dijual belikan di bursa. Ada tanggal kadaluarsanya. Nilainya tergantung sama harga saham perusahaan. Biasanya waran dikasih barengan dengan right issue atau pas IPO. Jadi semacam bonus buat investor agar makin tertarik. Right issue dan waran tuh sama-sama mengasih kesempatan untuk investor dapat saham dengan harga menarik. Tetapi ingat, tetap ada risikonya dan harus dipelajari dulu sebelum ambil keputusan. Reksadana tuh apa sih? Jadi, reksadana itu adalah tempat untuk ngumpulin uang dari banyak investor. Lalu dananya dikelola oleh manajer investasi untuk dibeliin saham, obligasi, atau instrumen lain. Ibaratnya kita patungan, tapi yang belanja dan ngaturin duitnya orang yang udah ahli. Kenapa reksadana cocok buat pemula? Karena satu, nggak perlu pusing pilih saham atau obligasi sendiri. Dua, modalnya kecil, bisa mulai dari 10.000 aja. Tiga, uangnya dikelola profesional. Empat, cocok buat yang pingin investasi tapi masih belajar. Jenis-jenis reksadana. Jenis reksadana ada 4. Yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu investasi di deposito dan surat hutang jangka pendek. Risikonya lebih rendah. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu mayoritas dananya di obligasi, cocok untuk yang ingin stabil. Yang ketiga, reksadana campuran, yaitu gabungan antara saham, obligasi, dan pasar uang. Risikonya menengah. Yang keempat, reksadana saham, yaitu investasi dominan berada di saham. Potensi untungnya lebih tinggi, tetapi resikonya juga pasti lebih tinggi.
Intinya, reksadana tuh cocok buat kamu yang pingin mulai investasi tapi nggak mau ribet. Ingat ya, tetap pilih yang sesuai sama tujuan dan profil risiko kamu. Investasi di pasar modal itu beli surat berharga atau sekuritas kayak saham yang kasih kita hak punya bagian dari perusahaan. Sebelum memulai investasi, kita harus memikirkan beberapa hal, yaitu satu, mau investasi di apa? Dua, berapa duit yang mau dipakai? Dan tiga, kapan mau mulai investasinya? Gimana cara ambil keputusan investasi? Satu, tentukan tujuan investasi, mau buat jangka pendek, panjang, atau biar duit ngembang aja. Dua, analisis sekuritas. Cari sekuritas yang harganya lagi nggak sesuai nilai aslinya atau mispriced. Tiga, bikin portofolio. Gabungin beberapa sekuritas biar investasinya lebih aman dan seimbang. 4. Revisi portofolio. Lihat lagi, investasi kita udah oke belum? Kalau belum, bisa ganti atau seimbangin. 5. Nilai hasil investasi. Cek untungnya berapa, resikonya gede atau enggak. Intinya, investasi itu bukan cuma asal beli, tapi perlu strategi dan evaluasi rutin biar hasilnya maksimal.